Sang kakak mengaku adiknya telah memenuhi seluruh persyaratan saat mendaftar ke sekolah melalui jalur zonasi. Namun setelah mendaftar, sang adik tidak diterima. Padahal menurutnya, jarak rumah dengan sekolah hanya terpaut 412 meter. Sebelumnya, sang adik dinyatakan lolos verifikasi. Namun beberapa hari kemudian, nama sang adik mendadak hilang dan berganti nama orang lain. Oh gitu. Ada tadi Bang, ketemu Bang, nama siswanya. Pada saat pertama dari tanggal 3 sampai tanggal 6 itu aman. Dari jadwal pendaftaran. Tapi tanggal 7 pagi jam 8 tahu-tahu ada perubahan. Katanya itu pada saat dijelasin kemarin ada verifikasi. Tahu verifikasi sampai tanggal 7, kenapa nggak update? Setiap orang daftar itu harusnya kan update, jadi nggak perlu diverifikasi lagi dong, kan secara sistem langsung. Jadi di tanggal 7 itu hilang nama ada abang ini. Saudara, untuk lebih jelasnya kita telah terhubung dengan Aib Muhammad Adam Malik, kakak dari calon siswa yang tidak lolos PPDB jalur zonasi. Selamat sore Mas Aib, terima kasih atas waktunya sudah berkenan untuk berbincang bersama kami di Indonesia Update. Mas Aib, ini video mengukur jarak antara rumah ke sekolah ini viral dan jadi sorotan gitu ya beberapa pihak. Dan apa hasil pengukurannya, berapa meter akhirnya jaraknya dari rumah ke sekolah dan kenapa akhirnya membuat video tersebut? Ya, selamat sore. Untuk dari posisi pengukuran jarak ini, saya ini melakukan adalah untuk mencari siswa yang lulus di urutan pertama pada saat itu. Karena bicara zonasi kan mengukur. Ketika bicara mengukur, perlu diukur dengan ukuran meteran. Kalau bahasanya pakai Google Map, nggak mungkin juga berjarak di angka 59 meter. Makanya saya coba untuk mengukur dengan meteran. Posisi adik saya, dia terpental pada saat tanggal 7 setelah tutupnya pendaftaran di tanggal 6. Jadi memang last minute gitu ya terpentalnya? Betul. Pagi hari jam 7:48, jam 8-an itu terpental. Maka ketika saat itu saya mempertanyakannya adalah titik koordinat dari SMA-nya, apakah di tengah, apakah di pinggir, atau dari depan pintu gerbang sekolah, atau posisi koordinatnya keseluruhan bangunan sekolah. Nah, kalau keseluruhan bangunan sekolah kan nggak mungkin, pasti ada titik koordinat yang ditentukan oleh pihak sekolah ataupun pihak panitia PPDB. Dan lanjutnya posisi pertanyaan saya adalah kok di sistem zonasi ini ada sebagian yang posisi dia sekolah di Kabupaten Tangerang bisa masuk ke Kota Tangerang. Dan kemarin pada saat viral itu saya mempertanyakan kepada mantan RW, ada nama yang lulus nomor urut 1 ini tidak dikenal sama mantan RW. Mungkin ada di belakang, maka zonasinya pun akan lebih jaraknya makin jauh lagi kalau mengikuti dari depan pintu gerbang atau kalau di tengah-tengah sekolah. Nah, ini penelitian ini. Iya, Mas Aib yang juga menjadi pertanyaan ini sebelum melakukan aksi untuk mengukur jalan, apakah sudah ditanyakan ke pihak sekolah kenapa akhirnya adiknya namanya hilang? Untuk dari pihak sekolah hanya menjelaskan bahwasannya ini bisa hilang karena ada verifikasi. Verifikasi ini kan dilakukan oleh operator. Nah, uniknya ini sistem online atau sistem manual. Kalau sistem manual ya manual saja. Kalau sistem online lah, biarkan data online yang ada yang berbicara atau AI dari sistem AI ini mengecek data-data siswa bahwasannya jarak, zonasi dan lain-lain itu bisa terdeteksi. Tapi kalau masih sistemnya pakai ada setengah manual, setengah online, ini menjadi pertanyaan. Maka kalau mau lebih bagus lagi, sistem zonasi itu bagus, tapi ada oknum-oknum yang membuat hal ini PPDB ini kurang bagus. Itu aja sih menurut saya. Untuk adiknya Mas Aib ini sendiri sudah dinyatakan lolos verifikasi termasuk dengan nilai seperti itu ya? Sudah lolos semuanya? Sudah pada saat tanggal 6 itu aman. Tanggal 6 di jam 24 pendaftaran terakhir itu aman. Tapi pada saat tanggal 7 pagi, 7
48 lewat 48 posisinya terpental. Pada saat itu saya cek dan itu hilang. Dan posisinya saat itu di tanggal 6 pukul 24 itu di atas atau memang di tengah atau memang sudah di buntut-buntut bawah namanya? Emang udah buntut di bawah. Itu di 152. Nah, yang terpental ini bukan hanya adik saya, tapi ada 2 nama lain lagi. Jadi bukan hanya adik saya, tapi ada 2 lagi karena bedanya tipis. Di atas adik saya itu ada sekitar 465 atau 466 lah. Ya. Ada, kalau adik saya 467. Mas Aib kan setelah mengukur jarak ini ya, akhirnya mungkin videonya juga viral dan dilihat banyak orang. Bagaimana tanggapan dari pihak sekolah mengenai pengukuran jarak yang dilakukan oleh Mas Aib? Kalau untuk itu sih saya tidak tahu tanggapannya sekolah. Yang saya tahu adalah ketika pada saat saya mau mempertanyakan bagaimana koordinat zonasi, pada saat itu pihak sekolah hanya bisa menjelaskan bahwasanya data anak Bapak bisa dibawakan ke sini, nanti akan kita diskusikan dengan kepala sekolah. Ya, yang jadi permasalahannya adalah saya pertanyakan, ini bisa diperbaiki tanggal kapan? Tanggal 3 sampai tanggal 6 diperbaiki data tersebut. Nah, berarti kan jadi pupus harapan nih, harapan palsu yang diomongin sama pihak sekolah. Kalau posisinya bisa diperbaiki di tanggal 10 tidak masalah, tapi kalau posisinya tidak bisa diperbaiki kan jadi pupus harapan ini bagi adik saya juga. Mas Aib katakan ini ada putus harapan atau pupus gitu ya, harapannya untuk bisa masuk ke SMA Negeri 5. Ya. Upaya apa yang akhirnya dilakukan untuk langkah selanjutnya oleh Mas Aib agar adiknya bisa tetap bersekolah di SMA yang diinginkan? Kalau saat ini sih saya sedang mencoba untuk melakukan diskusi dengan beberapa instansi, tapi lebih saya utamakan adalah ke pengaduan ke Ombudsman, karena di hal ini menurut saya ada administrasi yang salah tapi dibenarkan, karena ada orang kabupaten masuk ke kota bisa jadi lolos di SMA 5. Baik, dan saat ini posisinya adik Mas Aib sudah mendaftar ke sekolah lain atau masih berhenti saja menunggu harapan atau kesempatan lagi untuk bisa masuk ke SMA yang dituju atau bagaimana? Untuk saat ini sih adik saya masih di rumah, tapi posisi untuk di swasta saya sedang lagi mengumpulkan dana dulu, karena kan biaya sekolah di swasta Perum itu lumayan biayanya. Baik. Paling saya nyari yang lebih murah agar bisa adik saya sekolah gitu. Baik, terima kasih atas informasinya dan bincang-bincangnya Mas Aib Muhammad Adam Malik selaku kakak dari calon siswa yang tidak lolos PPDB jalur zonasi di Tangerang, Banten. Terima kasih. Salam sehat.